Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang garis dan sudut. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan garis dan sudut. Garis itu adalah objek geometri yang lurus dan panjangnya tidak terbatas, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, di sini sudah Ibu buat garis. Nah, biasanya kalau garis itu ada tanda panah di kiri dan di kanannya. Artinya tanda panah ini, tanda panah ke kanan artinya dia panjang sekali sampai ke kanan. Dan dia tanda panah ke kiri artinya dia bisa diteruskan sampai ke kiri, sampai tak terhingga panjangnya. Nah, ini yang atas ini Ibu kasih nama garis A, yang bawah ini Ibu kasih nama dengan garis B. Jadi biasanya garis itu dilambangkan dengan huruf kecil. Kemudian sudut. Jadi kalau garis A dan garis B ini posisinya adalah sejajar. Jadi garis sejajar itu apabila A dan B nya sejajar. Bisa juga dia tidak harus yang horizontal, bisa juga kalau misalnya ini yang Ibu anggap penggaris ini garis, kemudian ini juga garis, maka posisi pena dan penggaris ini juga sejajar. Oke, itu dia maksudnya sejajar. Kemudian sudut. Nah, sudut itu adalah perpotongan dari dua garis atau lebih akan membentuk sudut. Jadi di sini udah ada garis A tadi dengan garis B, Ibu silangkan, maka dia saling berpotongan. Artinya garis A dan garis B itu saling berpotongan, maka akan membentuklah sudut. Nah, ini adalah sudutnya. Maka ini juga sudutnya. Yang ini juga sudutnya. Begitu juga yang ini juga sudutnya. Nah, seperti itu. Inilah sudut-sudut dari perpotongan dari dua buah garis ini, membentuklah 4 buah sudut yang Ibu arsir ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara menentukan nama sudut. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sudut itu terbentuk apabila ada dua buah garis yang berpotongan dan biasanya sudut itu memiliki dua buah kaki sudut, biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini udah Ibu gambarkan 3 buah sudut. Jadi kan ini ada garis, ada 2 buah garis yang berpotongan. Jadi seperti ini tadi, cuma Ibu ambil yang bagian sudutnya aja seperti ini atau seperti ini saja. Nah, maka di sini anggaplah ini adalah garis A, garis B, dan ini ada titik sudutnya O. Nah, di sini akan membentuk sudut. Nah, sudutnya yang mana? Yang ini, yang di tengah-tengah ini namanya sudut. Oke, yang bagian tengah ini namanya sudutnya. Maka kita bisa menamakan sudut ini dengan menggunakan kaki sudutnya dulu. Ini bagian yang 2 ini disebut dengan kaki sudutnya. Ini juga kaki sudutnya. Lalu inilah bagian sudutnya. Nah, untuk menamakan sudut ini, maka kita bisa menamakan dari kaki sudut, dan kaki sudutnya. Maka gambar sudut ini bisa kita namakan dengan sudut AOB. Ini lambang apa? Lambang seperti huruf kecil ini adalah lambang sudut dalam matematika. Jadi seperti tanda kecil kalau dalam himpunan, tapi ini artinya sudut. Kemudian bisa juga kalau kita mau memulainya dari sini, jadi sudut BOA juga boleh, sama dengan sudut BOA juga tidak apa-apa. Jadi mau AOB ataupun BOA sama-sama sudutnya berada di titik O. Seperti itu cara menamakan sudut dan cara membaca sudut. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada sudut, misalnya Ibu ganti jadi ini B, kemudian C, di sini D. Maka sudut ini bisa kita namakan dengan sudut BCD karena sudutnya berada di titik C. Maka sudut BCD, atau sama juga dengan sudut DCB. Sudut DCB. Lalu untuk sudut yang ini, maka kita juga bisa membuat misalkan di sini X, Y, Z. Maka
sudutnya berada di titik Y. Nah, ini. Maka kalau kita namakan, ini juga bisa disebut dengan sudut X, Y, Z. Atau bisa juga disebut dengan sudut Z, Y, X. Boleh, X, Y, Z sama aja dengan sudut Z, Y, X. Yang jelas sudutnya berada di titik Y. Ini sudutnya berada di titik C. Dan ini sudutnya berada di titik O. Nah, seperti itulah cara membaca nama sudut seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengenal jenis-jenis sudut. Jadi ada 4 buah jenis sudut yang akan Ibu jelaskan di sini. Yang pertama adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi di sini Ibu sudah gambarkan ada 4 buah jenis sudut. Ini yang pertama sudut lancip. Nah, seperti ini. Jadi dia lancip atau dia tajam ininya. Nah, ini dia sudutnya. Maka ini adalah disebut dengan sudut lancip. Kemudian dan besarnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi kalau misalnya ada sebuah sudut, kalau kita ukur menggunakan busur, di sini Ibu ada busur. Nah, di sini Ibu sudah menggunakan busur. Jadi kita bisa mengukur sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi Ibu pakai busur. Nah, ingat ini titik bulatnya kita letakkan di ujung sini pas. Dan ini garisnya pas di sini. Maka saat kita ukur, kita harus mengukurnya pas dari 0 ya. Nah, kalau kita ukur, lihat dari 0 ke sini. Ternyata besar sudutnya ini dari sini ke sini itu nggak sampai 30 derajat. Maka artinya ini adalah sudut lancip. Di sudut yang kurang dari 90 derajat itu adalah sudut lancip. Jadi ini 90 derajatnya. Kemudian sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Biasanya kalau digambarin dia itu bentuknya seperti huruf L. Dan dia biasanya ada tanda kotak seperti ini yang itu menyatakan bahwa dia adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini besarnya 90 derajat. Jadi kalau kita ukur, nah kita ukur pakai busur. Nah, kita lihat dari sini sampai sini ternyata besarnya adalah 90 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dia bisa berbentuk seperti huruf L. Nah, sebenarnya ini juga ya, ini bisa jadi siku-siku. Kita bisa ukur. Nah, ini kan 90 derajat juga. Jadi dia sudut siku-siku tidak mesti dia lurus. Yang penting dia itu tegak lurus terhadap bidangnya. Tapi biasanya dia berbentuk kayak huruf L. Lanjut, yaitu sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi kamu acuannya sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku ini berbentuk huruf L, jumlahnya 90 derajat. Berarti kalau kurang dari siku-sikunya bisa jadi lebih kecil dari siku-siku seperti ini, maka otomatis ini sudut lancip. Sedangkan kalau dia sudutnya tumpul, ini kan batas siku-siku tuh di sini nih. Kalau kita Ibu tarik garis misalkan di sini misalkan. Nah, ini kan siku-siku kalau dia lurus. Ternyata dia lebih ke sini, maka otomatis ini sudutnya adalah sudut tumpul. Nah, kalau kita buktikan di sini, kita ukur. Nah, ternyata besarnya dari 0 itu ternyata 130 derajat. Maka kalau 130 derajat otomatis itu adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat. Kemudian sudut lurus. Apa itu sudut lurus? Jadi gampang. Sudut lurus tuh dia bentuknya lurus aja, sama kayak busur ini merupakan sudut lurus. Jadi mengukurnya seperti apa ini? Nih busur ini lurus ke sini. Jadi sudutnya yang mana? Ini dia membentuk sudut. Nah, kalau kita ukur, nih tengah-tengah. Otomatis dari sini 0 sampai ujung sini adalah 180 derajat. Nah, seperti itu cara membedakan sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus. Dan begitu juga cara mengukurnya menggunakan busur.
Sudut berpenyiku, sudut yang berjumlah 90 derajat, dan di antara sudut siku-siku ini akan ada sudut-sudut yang berada di antara sudut siku-siku. Nah, sudut-sudut yang berada di antara sudut siku-siku ini itulah yang disebut dengan sudut berpenyiku. Nah, contoh di sini Ibu sudah menggambarkan sudut AOB. Sudut AOB ini mempunyai siku-siku di titik O. Nah, ternyata ada sebuah garis OC ini membagilah sudut siku-siku ini menjadi dua buah sudut, yaitu sudut AOC dan sudut COB. Jadi itu yang Ibu bilang tadi. Jadi apabila ada sudut-sudut lain yang berada di dalam sudut siku-siku ini. Nah, kita ingat lagi sudut siku-siku jumlahnya 90 derajat. Jadi kalau misalkan Ibu tulis di sini, jika sudut COB besarnya adalah 20 derajat, tentukan besar sudut AOC. Nah, kita lihat sudut AOC dan sudut COB itu saling berpenyiku. Artinya sudut ini, sudut AOC dan sudut COB, kalau digabung itu merupakan sudut siku-siku. Jadi kalau Ibu bikin di sini, jika sudut AOC ditambah sudut COB, ingat ya, kalau misalnya anak-anak Ibu masih belum bisa ngelihat sudutnya yang ini, sudut AOC berarti yang ini nih. Kalau misalnya sudut, kemudian sudut COB itu yang ini, COB, maka yang ini dia sudutnya. Nah, ini Ibu warnai. Jadi kalau digabungin sudut AOC ditambah sudut COB ini merupakan gabungan dari sudut siku-siku. Maka apabila sudut AOC ditambah sudut COB, maka hasilnya berapa? Sudut apa? Sudut AOB. Maka sudut AOC berapa? AOC tadi kan nggak diketahui, maka bisa kita tulis sudut AOC ditambah sudut COB berapa? COB berapa? 20 derajat. Misalnya Ibu tulis ini 20 derajat, maka 20 derajat sama dengan sudut AOB berapa? Sudut siku-siku kan, berarti 90 derajat. Maka sudut AOC sama dengan, ingat materi kita waktu kelas 7 ya, pindah ruas, berarti 90 derajat ini plus, pindah ke sini jadi minus, kurang 20 derajat. Maka sudut AOC sama dengan 70 derajat. Benar? Nah, kalau misalnya anak-anak Ibu udah tahu, tinggal gampang, tinggal tambah-tambahin aja. Misal nih, sudut COB 20. Nah, totalnya kan ada 90, maka otomatis sudut AOC-nya berapa? Ya, 70 derajat. Itu kasusnya kalau bisa dihitung. Tapi kalau nanti menggunakan aljabar, kita menggunakan konsep ini. Nah, contoh berikutnya. Seperti ini. Nah, di sini ada sudut siku-siku. Nah, di sini ada jadi beberapa ruas garis yang memotong sudut siku-siku ini. Jadi terbentuklah beberapa sudut, yaitu kalau kita lihat di sini ada sudut BOC, kemudian sudut COD, kemudian sudut DOE. Nah, di sini udah diketahui kalau sudut BOC ini adalah besarnya 20 derajat nih, sudut BOC. Kemudian udah diketahui juga kalau sudut COD ini 10 derajat. Maka berapakah, pertanyaannya, berapakah besar sudut DOE? Maka kita harus tahu ini kan sudut seluruhnya, sudut BOE adalah sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Nah, kalau keseluruhan. Nah, dari sini ke sini 20, dari sini ke sini 10. Nah, otomatis sisanya berapa? 20 tambah 10 30, sedangkan totalnya 90. Maka tinggal kita kurangin aja, 90 kurang 30 sama dengan ini 60 derajat. Maka sudut DOE adalah 60 derajat. Atau kalau misalnya mau pakai, kita hitung pakai tulisan juga boleh. Maka sudut BOC tambah sudut COD tambah sudut DOE itu sama dengan sudut BOE. Nah, tapi kalau mau kamu langsung tulis atau mau langsung dikurangin juga nggak apa-apa. Nah, contoh berikutnya, sudut berpenyiku ini akan Ibu sajikan dalam bentuk aljabar.
Nah, di sini ada contoh soal, yaitu ada sudut siku-siku AOD dipotong oleh beberapa garis, yaitu garis OB dan garis OC, membentuklah beberapa sudut yang saling berpenyiku. Nah, pertanyaannya, tentukanlah besar sudut AOB, sudut BOC. Nah, sekarang kalau dari gambar kita kan belum tahu nih berapa sudut AOB, berapa sudut BOC, karena dia masih dalam bentuk aljabar. Maka kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Tadi kan Ibu sudah bilang, ini adalah sudut yang saling berpenyiku. Artinya sudut yang AOB ditambah sudut BOC ditambah sudut COD, totalnya itu adalah 90 derajat karena ini saling berpenyiku. Maka kalau Ibu tulis sudut, kamu harus bisa ya nak ya, ini sudut ini sudut BAOB, sudut AOB ditambah sudut BOC ditambah sudut COD, itu akan sama, jumlahnya sama dengan sudut siku-siku, yaitu sudut siku-sikunya apa? AOD, sudut AOD. Maka kalau kita jumlahin, kita masukin aja angka-angkanya. Sudut AOB apa? X. Tambah sudut BOC apa? 2X. Tambah sudut COD berapa? 45 derajat. Kemudian sudut AOD, karena sudut siku-siku otomatis 90 derajat. Ini sama variabelnya, bisa kita jumlahin. X tambah 2X adalah 3X. Tambah 45 sama dengan 90 derajat. Maka kita bisa pindah ruaskan variabel di kiri, konstanta di kanan. Berarti 3X sama dengan 90, ini plus, pindah jadi kurang 45. Maka 3X sama dengan 90 kurang 45 adalah 45. X sama dengan, supaya ininya hilang, koefisiennya hilang, maka sama-sama kita bagi 3. Maka 45 dibagi 3, maka nilai X adalah 15 derajat. Nah, sekarang kita bisa menentukan sudutnya. Maka kalau kita tulis sudut AOB, di sini berapa? Sudut AOB itu adalah X. Maka sama dengan X itu berapa nilainya? 15 derajat. Kemudian sudut BOC. Sudut BOC itu nilainya adalah 2X. Berarti artinya 2X sama dengan 2 kali X. X-nya kan 15. Berarti 2 kali 15 sama dengan 30 derajat. Maka inilah besar sudut masing-masing. Nah, kita harus buktikan apakah benar apabila 3 buah sudut ini dijumlahkan haruslah jumlahnya 90 derajat. Nah, kita buktikan. X ini 15 derajat. Ini tadi 30 derajat. 15 tambah 30 45, tambah 45 90 derajat. Berarti terbukti bahwa yang kita tulis atau yang kita dapatkan ini adalah jawabannya benar. Nah, contoh berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal, ada sebuah gambar. Di sini ada sebuah sudut siku-siku POR, kemudian dipisahkan oleh ruas garis OS, maka membentuklah 2 buah sudut ini. Nah, tentukanlah besar sudut POS dan besar sudut SOR. Nah, kita lihat sudut POS yang mana? POS, berarti ini sudutnya. Kemudian SOR, maka inilah sudut SOR, maka ini sudutnya. Nah, untuk mencari sudut POS dan sudut SOR, tentu kita harus tahu dulu nilai A-nya berapa. Maka kita bisa menggunakan cara seperti tadi. Maka apabila sudut POS ditambah dengan sudut SOR, ini merupakan sudut siku-siku. Maka kita tulis sudut POS ditambah sudut SOR sama dengan sudut siku-siku. Keseluruhan ini, sudut ini apa namanya? Sudut POR. Nah, ini sudut keseluruhannya, ini sudut POR. Maka sudut POS berapa? Kita tulis 3A ditambah sudut SOR. SOR adalah 2A sama dengan jumlah sudut POR berapa? 90 derajat. 3A tambah 2A sama dengan 5A sama dengan 90 derajat.
Supaya 5-nya hilang, kita sama-sama bagi 5. Berarti A sama dengan 90 bagi 5. Maka nilai A sama dengan 18 derajat. Maka untuk mencari nilai POS, sudut POS sama dengan nilainya tadi 3A. 3 kali A. 3A itu artinya 3 kali A. Maka 3 kali 18 sama dengan 54 derajat. Maka sudut POS adalah 54 derajat. Selanjutnya sudut SOR, nilainya berapa? Nilainya 2A. Maka sudut SOR sama dengan 2 kali A, berarti 2 kali 18. Sudut SOR sama dengan 36 derajat. Maka otomatis kita tahu nilai sudut POS adalah 54 derajat dan ini adalah 36 derajat. Kalau kita tambahin 54 tambah 36 total adalah 90 derajat. Jadi kalau misalnya nanti ada soal seperti ini, anak-anak ibu sudah bisa menjawabnya. Kalau misalnya ditanya berapakah nilai A, otomatis 18 derajat. Berapakah besar sudut POS, kita juga udah tahu. Nah, begitulah cara mencari atau menentukan sudut, baik itu sudut berpenyiku, sudut lancip maupun sudut yang lainnya. Semoga materi yang ibu jelaskan hari ini dapat anak-anak ibu pahami. Apabila ada yang tidak paham, silakan bertanya ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.